Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Liga Rahayu. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Binong, Kabupaten Subang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan nomor peserta 2069953998. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Binong. Berikut praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat ya. Semangat. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya, silakan kepada Irfan dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dipersilakan. Doa selesai. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkati, lalu kalian ilmunya juga bisa bermanfaat. Amin. Nah, untuk menambah semangat kita hari ini, kita akan menyanyi dulu sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya, kita akan mulai menyanyi. Siap? Kalian silakan berdiri dulu. Ya, 1, 2, 3. Pancasila. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, Ibu akan cek dulu kehadiran kalian ya. Yang pertama Asep. Sakit. Halo, Asep sakit. Oh, sama Devi. Berarti ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit disehatkan. Amin. Yang alpa disadarkan. Yang ada di sini kalian tetap semangat, dijaga kesehatannya dan ilmunya juga bertambah. Amin. Kita akan pretest dulu sebelum memulai pembelajaran. Ibu mau tahu nih kalian apakah benar-benar sudah siap atau belum? Nah, Ibu akan membagikan link pretest untuk kalian. Silakan kalian dibuka linknya. Ibu sudah dibagikan di grup ya. Ya, silakan kalian punya waktu 3 menit saja untuk mengerjakan pretestnya karena sedikit ya, hanya 2 soal. Ya, selesai ya? Selesai. Tugas kalian Ibu akan cek. Nah, pretest itu nanti akan Ibu jadikan sebagai pengelompokan kalian nanti ya. Oke. Iya. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya? Jadi materi sebelumnya membahas tentang kaidah kebahasan. Kaidah kebahasan yaitu konjungsi, contohnya dan. Ya, bagus untuk Julia. Tepuk tangan sekali lagi, teman-teman. Nah, ya sekalian Ibu tambahkan lagi ya. Betul tadi kata Julia, kita juga kemarin belajar mengenai kaidah kebahasaannya. Ada konjungsi, Ibu tambahkan lagi ada kalimat argumentatif, kata kajian, dan kata populer. Nah, hubungannya dengan materi kita hari ini kita akan belajar untuk menulis sebuah teks, tidak lain adalah teks diskusi. Kalian pernah kan menulis ya? Pernah. Ya, betul. Di kehidupan sehari-hari kita tidak jauh dengan kata menulis. Sering kalian pasti menulis. Balas WhatsApp, kalian menulis. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap setelah kalian belajar, kalian lebih peka terhadap lingkungan kalian, terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan. Lalu kalian menentukan apakah kalian setuju atau tidak terhadap permasalahan tersebut, dan tentu saja
kalian dapat menemukan solusi atas permasalahan itu. Ya, lalu setelah kalian menyusun kerangka tersebut, kalian diharapkan dapat menyusun teks diskusi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, sebelum kegiatan menulis, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sebuah video, isinya berupa berita. Silakan kalian simak, lalu kalian pelajari hal apa yang terdapat dalam video tersebut. Nah, silakan. Bagaimana? Kalian sudah menyimak dengan baik videonya? Sudah. Iya, baiklah. Ibu akan bertanya mengenai video tersebut. Nah, kira-kira menurut kalian permasalahan apa sih yang diangkat dalam video berita tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Novia. Jadi permasalahan yang dipaparkan dalam video tersebut mengenai pendidikan Indonesia dianggap masih rendah. Tepuk tangan untuk Claudia. Ya, jadi betul ya tadi apa yang dipaparkan oleh Claudia, bahwa permasalahan yang disebutkan tadi di video itu mengenai rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Begitu, siapa sih yang setuju dengan apa yang dipaparkan oleh video tadi? Silakan acungkan tangannya. Bu, Ya, silakan Fadli. Saya setuju, memang betul pendidikan di Indonesia masih rendah. Ya, tepuk tangan untuk Fadli. Ya, luar biasa ya, Fadli sudah berani mengemukakan pendapatnya. Dia katanya setuju. Kenapa dikatakan Indonesia itu memiliki pendidikan yang rendah? Katanya tadi Fadli bilang untuk dapat nilai itu banyaknya mencontek. Apakah seperti itu kalian? Iya. Wah, jangan-jangan pelajaran ibu juga kalian mencontek gitu. Iya, berarti nanti ibu tandai siapa saja yang biasa mencontek ya. Ibu tandai nanti di ulangannya. Iya. Baiklah. Ada yang tidak setujukah dengan pendapatnya Fadli? Silakan acungkan tangannya. Saya, Bu. Silakan Devi. Kalau menurut saya tidak bisa kita dikatakan maju hanya karena nilai saja, dan tidak semua orang mencontek untuk dapat nilai tinggi. Saat ini juga sekolah mengadakan program yang mengharuskan siswa mencari sendiri pengetahuan yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan minat siswa. Saya rasa kedepannya bisa lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk Devi. Ya, terima kasih Devi atas pendapatnya. Tadi betul ya yang dipaparkan oleh Devi, memang tidak adil ya kalau misalnya kita menilai sesuatu dikatakan maju atau dikatakan lebih tinggi itu hanya karena nilai saja. Tapi ada aspek lain yang mendukung dari nilai tersebut, bisa dari sikapnya, bisa juga dari keterampilannya atau keahlian dia dalam bermasyarakat begitu. Nah, menurut kalian sudah mencakup ketiganya belum? Ada pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya, sudah? Sudah. Nanti kalian berkaca sendiri deh ya di rumah ya, pikirin aja lah ya. Ya, introspeksi diri sendiri begitu. Ya, baiklah. Dari permasalahan yang tadi sudah dipaparkan, lalu ada argumen pro-nya, ada kontranya. Sekarang menurut kalian kira-kira solusinya itu apa sih atau kesimpulannya? Nah, siapa yang tahu? Silakan acungkan tangannya. Silakan. Kira-kira solusinya? Pihak sekolah dan pemerintah menanggapi konsep pembelajaran dengan konsep mereka merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pendidikan di Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Bagus. Ya, bagus ya, luar biasa sekali. Jadi memang betul ya, sudah ada solusinya sebetulnya dari pemerintah. Dengan adanya kurikulum baru, kurikulum merdeka, lalu ada proyek pelajar Pancasila, itu salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan tentu saja kalau hanya
dari pemerintah saja itu tidak cukup ya. Dari sekolah saja cukup tidak? Tidak. Bagian yang paling penting adalah kesadaran dari diri sendiri. Betul sekali. Kalian sadar tidak atau kalian butuh tidak untuk belajar? Nah, itu yang perlu kalian tingkatkan. Tepuk tangan dulu dong buat ibu. Luar biasa sekali quotes hari ini ya. Quotes of the day. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Tapi nanti dalam hal menulisnya kita bekerjanya individu ya. Hanya untuk mencari data dan mencari masalah saja kalian berkelompok. Tapi cari masalahnya jangan gelut ya. Cari masalah bukan berarti kalian yang bikin masalahnya, tapi lihat kelilingnya kira-kira udah masalah apa sih yang terjadi di sekitar kita. Nah, ibu tadi sudah melihat sekilas hasil pretest kalian. Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan hasil pretest tadi ya. Ibu sebutkan nilainya yang paling tinggi yang akan menjadi ketua kelompoknya. Nah, nanti berikutnya kita dibagi lagi ya. Oke, untuk kelompok yang pertama Sela, Helma, lalu Irfan, Fairuz, dan Fahdi. Nah, tepuk tangan semuanya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nilai yang paling tinggi lah di kelasnya. Dapat nilai tinggi. Baiklah. Ya, silakan kita berkelompok ya. Mejanya kalian atur supaya rapih gitu. Silakan. Berdiri. Di ini aja di rapat. Ya, sudah selesai ya kalian berkelompok. Silakan kalian buka LKPD yang sudah ibu bagikan di grup. Nah, ibu jelaskan dulu ya LKPD-nya. Silakan kalian dibuka dulu LKPD-nya. Nah, walaupun ini adalah kelompok, tapi nanti tugasnya adalah tugas individu ya. Kalian hanya mencari topiknya saja yang berkelompok gitu. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Silakan kalian amati apa masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Lalu kalian tuliskan isu atau permasalahan yang kalian temukan. Nanti di kolomnya sudah ada ya, kalian sudah buka. Nah, selanjutnya susunlah teks diskusi berdasarkan masalah yang kalian pilih sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, silakan kalian isi dulu yang ininya. Lalu setelah itu kalian sajikan hasil tulisan kalian ke dalam bentuk Canva. Kalian boleh bikin presentasinya dari Canva, boleh dari Jamboard juga boleh ya. Nah, silakan kalian mengerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaan yang ada di sini. Ibu ingatkan sekali lagi, ini kalian mencari data dan permasalahannya secara berkelompok, lalu nanti pada saat menulis kalian menulisnya secara individu ya. Nah, untuk pengumpulannya nih, nanti setelah selesai kalian langsung kirimkan ke drive bersama yang sudah ibu buatkan untuk kalian ya, yang sudah kalian juga sudah tahu ya alamatnya. Silakan waktunya 30 menit ya, cukup ya? Cukup. Ya, silakan kalian kerjakan 30 menit dari sekarang.
Ya, sudah selesai ya? Ya, waktunya juga sudah habis. Nah, kita akan lanjutkan ke presentasi. Tapi sebelumnya, ini mejanya kita bereskan lagi ya ke tempat semula. Ya, silakan dibereskan. Ya, baiklah, ada beberapa yang sudah masuk ke Drive. Yang mana ya? Nah, ini ada Virus, lalu ada Fahdi, Sela, Helma, dan Irfan. Nah, untuk yang lainnya, silakan kalian tetap lanjutkan mengirimkan berkas kalian ke Drive ya. Nah, sambil menunggu teman-temannya yang belum selesai mengirimkan, masih dalam proses atau bagaimana? Nah, ya, masih dalam proses pengiriman ya. Ya. Nah, silakan yang presentasi mau siapa dulu di antara kelima orang yang sudah mengumpulkan? Silakan. Oke, dipilih saja ya. Baiklah, kalau begitu kita sambut presentasi yang pertama. Nah, Ibu persembahkan kepada Sela. Ya, tepuk tangan untuk Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teks diskusi. Baik, langsung saja. Judul: Pelanggaran Tata Tertib Sekolah. Isu masalah sosial di sekolah yang paling mudah dan sering terjadi adalah pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Siswa yang melanggar tata tertib biasanya cenderung menyepelekan aturan atau merasa tekan oleh peraturan tersebut. Pelanggaran tata tertib di sekolah oleh siswa misalnya terlambat masuk sekolah untuk mengikuti pelajaran. Contoh lainnya seperti tidak memakai seragam sesuai tata tertib sekolah, dan masih ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Dengan hal itu, hukuman bagi para siswa yang melanggar aturan harus diberikan konsekuensi yang sesuai dengan apa yang mereka langgar supaya mereka merasa salah, kapok, dan sadar. Argumen pro. Dengan hal itu, hukuman bagi para siswa yang melanggar aturan setuju dengan adanya konsekuensi tersebut, dan juga hukuman yang mereka berikan bermaksud agar siswa tersebut merasa salah, kapok, dan sadar akan perilakunya yang melanggar tata tertib sekolah. Argumen kontra. Akan tetapi, hukuman bagi siswa yang melanggar aturan tersebut jangan sampai melewati batas. Jangan sampai siswa tersebut trauma, merasa sakit yang teramat dalam. Siswa yang diberikan hukuman setidaknya hanya hukuman ringan, tetapi bisa membuat siswa tersebut bisa lebih baik lagi. Simpulannya, diharapkan untuk seluruh guru atau pihak sekolah lebih menegaskan kembali dan memperhatikan tingkah laku siswa yang melanggar aturan supaya siswa menjadi lebih baik lagi. Sekian dari teks diskusi saya. Ada yang mau menanggapi? Struktur dan kebahasaannya sudah bagus dan lengkap. Baik, terima kasih atas tanggapannya Nani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ya presentasi berikutnya. Nanti Ibu lanjut saja presentasinya, baru setelah itu Ibu akan bahas mengenai pekerjaan kalian. Baiklah, selanjutnya siapa yang akan presentasi? Tunjuk lagi? Oke, tunjuk lagi. Kalau begitu Ibu silakan kepada Virus. Silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil teks diskusi. Judulnya Duduk Murid Laki-laki dan Perempuan Salah Literasi yang Tidak Adil. 1. Isu duduk siswa laki-laki dan perempuan yang dianggap tidak adil saat waktunya pembiasaan. Argumen pro. Saat jam pembiasaan seharusnya siswa-siswi duduk di barisannya kelasnya masing-masing, tetapi ada beberapa siswa yang tidak duduk di barisan kelasnya. Siswa-siswi pasti akan dicek oleh guru-guru jika tidak duduk di barisannya masing-masing. Guru-guru yang mengecek siswa laki-laki selalu lebih teliti dibandingkan mengecek barisan perempuan. Siswa laki-laki selalu harus duduk di barisannya kelasnya, sedangkan untuk perempuan selalu dibiarkan begitu saja untuk duduk di barisan kelas mana saja. Argumen kontra. Menurut
perempuan di kelompok kami, siswa laki-laki juga terkadang beberapa jarang duduk di barisan kelasnya masing-masing. Tidak bolehkah siswa perempuan duduk di barisan kelas mana saja, sedangkan laki-laki beberapa juga duduk di barisan kelas mana saja saat pembiasaan? Solusi, sebaiknya guru-guru lebih adil untuk meneliti siswa-siswi yang tidak duduk di barisan kelasnya saat jam pembiasaan seperti literasi dan lain-lain. Kesimpulan, siswa-siswi yang tidak duduk di barisan kelasnya masing-masing, apalagi murid laki-laki yang selalu teliti saat dicek dibandingkan perempuan, dan seharusnya guru-guru lebih teliti mengeceknya, dan siswa-siswi pun harus menyadari atas kesalahannya yang tidak duduk di barisan kelasnya masing-masing. Sekian dari saya, bila ada yang menanggapi, silahkan Nelly. Tetapi terlalu banyak kata yang diulang-ulang. Seperti kata bisa diganti. Ya, terima kasih atas penontonnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Fairuz, silakan duduk kembali. Nah, tadi membahas tentang literasi ya. Apakah kalian merasa juga seperti itu tadi? Ya. Ada, kalau laki-laki itu ketat banget gitu ya, dimarahin aja gitu. Kalau perempuan santai gitu, boleh di mana saja duduknya. Apakah begitu? Ya. Oke. Ada yang setuju dengan Fairuz, katanya harus lebih adil, perempuan juga harus diketatkan gitu. Setuju? Nah, untuk perempuan setuju tidak? Enggak setuju. Udah santai aja gitu ya. Biar lebih santai, gak usah kayak gitu. Ya, baiklah. Kalau begitu kita lanjutkan ya untuk presentasi selanjutnya. Ibu persilakan untuk Helma. Silakan Helma. Tepuk tangan dulu dong untuk Helma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil teks diskusi saya. Judulnya perusakan fasilitas kantin sekolah. Isunya perusakan fasilitas di kantin sekarang sangat marak terjadi. Contohnya mencorek meja kursi, merusak kursi dan lainnya. Argumen pro, saya setuju dengan sikap para guru yang menentang keras perilaku itu dan serius dalam menangani kasus seperti itu. Argumen kontra, kenapa dari pihak sekolah tidak menyediakan tempat untuk siswa atau warga sekolah yang ingin menyalurkan seninya, bisa berupa lukisan kaligrafi, gambar, seni abstrak, dan lain. Itu saja hasil teks diskusi dari saya. Bila ada yang mau menanggapi, silakan. Silakan Pak Is. Saya melihat tidak ada tulisan, lalu pada tulisan kata fasilitas menggunakan huruf P harusnya menggunakan F. Ya, terima kasih Pak Is. Mungkin itu di situ saya agak sedikit lupa dan terlalu fokus memikirkan tentang temanya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Betul ya, tadi ada struktur yang kurang lengkap begitu. Nanti untuk pekerjaan berikutnya Helma mungkin bisa dilengkapi lagi lalu dikirim ulang ke Drive ya. Ya, baiklah. Tadi apa, perusakan tentang fasilitas sekolah. Perusakan fasilitas apa fasilitas ya? Sunda banget gitu ya. Fasilitas gitu. Ya, Sunda banget, fasilitas bukan fasilitas. Apa fasilitas yang betul? Iya, fasilitas. Itu juga jadi catatan untuk Helma, nanti dibetulkan tulisannya ya. Iya. Menurut kalian ada yang kena hukuman tidak waktu ada perusakan lingkungan, perusakan fasilitas itu? Ada dihukum? Semuanya atau sebagian? Sebagian yang dihukum atau semuanya yang dihukum?
Semuanya. Ya apa dijemur ya? Ibu lihat ada yang dijemur kemarin ya, semuanya kena ya? Iya. Oke, menurut kalian setuju tidak kalau misalkan yang dihukum itu semuanya? Tidak. Tidak setuju? Tidak. Kenapa sih? Karena yang nggak coret-coret juga ikutan. Iya, iya. Yang nggak salah juga ikutan ke hukum ya. Ya padahal hanya beberapa orang saja yang melakukan perbuatan seperti itu ya. Tapi semuanya kena begitu. Kira-kira tanggapan dari sekolah seperti apa? Apakah sudah menurut kalian sudah betul atau ada yang kurang? Apa tah kira-kira? Yang kurangnya apa sih? Harus seperti apa? Harus dicari pelakunya dulu kah? Baru menghukum atau langsung hukum saja? Cari pelakunya dulu apa? Jangan? Iya, ibu juga setujunya cari pelakunya saja dulu gitu ya, baru dihukum. Kan kasihan, aduh dibela. Ya, baiklah selanjutnya presentasi berikutnya. Siapa yang belum? Tinggal Irfan sama Fadi ya? Oke, begitu ibu persilakan untuk Irfan dulu. Nanti Fadi terakhir ya. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak ada cantuman nama saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Ferdiansyah dari kelas 9K. Saya di sini akan mempresentasikan hasil teks diskusi saya. Judulnya adalah adanya senioritas di sekolah. Isu dari judul tersebut, adanya senioritas di sekolah. Senioritas di sekolah memiliki dampak positif dan dampak negatif, tetapi kebanyakan dampak negatifnya. Argumen pro. Banyak sekali dampak negatif senioritas di sekolah kita, dan mungkin salah satu faktornya terjadinya senioritas karena masa pubertas, sehingga mengakibatkan isu yang sangat berat. Contohnya seperti pemalakan, pembulian terhadap siswa atau siswi di sekolah, tetapi kebanyakan korbannya adik kelas. Argumen kontra, menurut saya senioritas itu memang ada di setiap sekolah, tetapi tidak hanya dampak negatif, ada juga dampak positif dari senioritas, dan mungkin itu juga ada banyak, sehingga tidak bisa dibicarakan bahwa senioritas itu kebanyakan dari dampak negatifnya. Dan faktor dari senioritas itu tidak hanya dari masa pubertas, ada karena diri sendirinya atau karena lebih tinggi dari adik kelasnya. Solusi dari argumen pro dan kontra, dengan adanya senioritas, sekolah membuat peraturan yang berkaitan dengan dampak negatif dari senioritas tersebut. Sekian dari presentasi saya. Jika ada untuk menanggapi presentasi saya atau materi tersebut, silakan Vito. Strukturnya sudah lengkap, bahasanya juga sudah bagus. Hanya saja untuk pengenalan isu kurang dijelaskan secara rinci. Ya, terima kasih Vito telah menanggapi presentasi saya. Mungkin buat kedepannya supaya lebih baik lagi, saya bisa memperbaiki dari yang tersebut. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus, luar biasa presentasi dari Irfan. Tepuk tangan. Ya cukup, jangan kelamaan. Nah ini kalian kan udah kelas 9 ya? Kelas 9 dianggapnya yang paling tua. Udah tua ya. Nah dianggapnya yang paling tua. Nah apakah kalian merasa kalian itu adalah senior? Iya. Berarti kalian memperlakukan adik kelas kalian itu seperti yang dipaparkan oleh Irfan kah? Tidak boleh ya. Nah harus saling menghargai, menghormati, dan saling menjaga begitu. Ya bagus. Ya nanti untuk yang belum presentasi kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ya sebelumnya Ibu berikan tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, luar biasa, Ibu sangat mengapresiasi hasil kerja kelas kalian.
tulisannya sudah bagus. Ibu anggap itu bagus ya. Untuk ukuran anak SMP, kalian sudah bisa mengenal masalah, mengenal lingkungan kalian, lalu kalian mencarikan solusinya harus seperti apa. Itu sudah bagus sekali. Ibu acungkan jempol untuk kalian. Mau 2 apa mau 4? 4, Ibu harus buka sepatu dulu ya. Ya Ibu, nanti 4 di sini, 2 lagi ya. Ya. Luar biasa dari segi strukturnya tadi sudah dijelaskan, sudah diberikan tanggapan oleh temannya. Yang belum lengkap strukturnya nanti dilengkapi, dan yang belum mengumpulkan kalian bisa dicek ulang ya. Strukturnya harus ada 4, harus ada isu, argumen pro, kontral, dan ada simpulannya. Lalu nanti kebahasaannya juga kalian harus perhatikan lagi bahasa yang betulnya seperti apa, dicek ya di kamus. Kalau misalnya kalian ragu-ragu ya dibuka saja KBBI, atau misalkan online juga daring di HP kalian itu udah ada ya KBBI-nya. Sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian sudah paham? Belum? Ada yang masih dipertanyakan? Ya, sudah paham? Baiklah, kalau begitu Ibu akan ngetes dulu pemahaman kalian. Bener nggak tuh paham? Nah, silakan nanti kalian buka lagi link yang sudah Ibu bagikan. Ya, waktunya hanya 5 menit saja ya. Silakan kalian kerjakan. Yang kuisis itu ya, silakan dibuka linknya. Silakan dikerjakan. 5 menit, tidak kurang, tidak lebih, jangan ini. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai ya? Sudah. Nah, selesai. Nah, gimana? Bagaimana hasil pekerjaannya? Bisa? Bisa. Bagus, luar biasa. Nanti kalian screenshot hasilnya, dikirimkan ke grup ya. Iya, Bu. Ya. Nah, baiklah. Sebelumnya ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan acungkan tangannya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita belajar menulis teks diskusi. Kita juga dilatih untuk lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Lalu setelah itu kita menentukan argumen pro dan kontranya, lalu mencari solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Nah, betul tadi kesimpulannya. Terima kasih untuk Haikal. Kenapa Helma mau ngacung juga? Enggak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Ya, luar biasa. Ibu juga sangat senang belajar dengan kalian. Nah, untuk refleksinya Ibu akan kirimkan melalui Google Form. Silakan kalian lengkapi ya, diisi Google Formnya. Nanti Ibu baca-baca ada masukan apa mengenai pembelajaran kita. Nah, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena mengikuti pembelajaran kita kali ini dengan baik, dengan tertib. Kalian mengikuti arahan yang Ibu berikan. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa ya. Ya, silakan dipimpin lagi doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.